Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Ketika mendengar berita tentang PHK massal, banyak orang langsung berpikir negatif. Perusahaan bangkrut, karyawan tidak berguna, atau situasi kacau. Padahal, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. PHK massal justru sering menjadi tanda bahwa perusahaan sedang berada di persimpangan sulit, antara mencoba bertahan atau terpaksa menyerah. Perusahaan ibarat sebuah kapal besar. Di dalamnya ada banyak orang yang bekerja bersama. Ada yang mengatur arah, yang menggerakkan mesin, yang menjaga keamanan, dan yang memastikan perjalanan tetap lancar. Jika tiba-tiba badai besar datang, kapten kapal harus mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan semuanya. Terkadang keputusan itu tidak menyenangkan, seperti membuang sebagian beban agar kapal tidak tenggelam. PHK massal seringkali seperti itu, keputusan pahit demi harapan agar kapal tetap mengapung. Yang perlu dipahami, PHK massal tidak berarti karyawan kurang berharga. Sebaliknya, sering justru karyawan menjadi korban keadaan. Mereka terkena dampak keputusan besar yang sudah tak bisa dihindari. Itulah mengapa penting untuk melihat PHK massal bukan dari sisi siapa disalahkan, tetapi dari apa yang sebenarnya terjadi. Bagi masyarakat, memahami konsep ini membantu kita mengurangi prasangka. Kita tahu, di balik setiap PHK ada cerita perjuangan, baik dari perusahaan yang mencoba bertahan, maupun karyawan yang harus kembali berjuang memulai dari awal. Pada akhirnya, bab ini mengajak kita untuk melihat PHK massal sebagai fenomena sosial dan ekonomi, bukan sekadar berita menyedihkan. Dengan pemahaman yang jernih, kita bisa melangkah ke bab-bab berikutnya dengan pikiran yang terbuka. Mencari tahu mengapa keadaan seperti ini bisa muncul, dan pelajaran apa yang bisa dipetik darinya. Salah satu alasan paling umum terjadinya PHK massal adalah penurunan penjualan atau pendapatan perusahaan. Bayangkan sebuah toko yang biasanya ramai pembeli, tiba-tiba hari demi hari menjadi sepi. Barang-barang masih ada, karyawan tetap bekerja, tetapi kasir tidak lagi menerima uang sebanyak dulu. Lama-kelamaan, toko itu mulai kesulitan untuk membayar listrik, sewa, dan tentu saja gaji karyawan. Dalam dunia bisnis, situasi ini bisa terjadi kapan saja. Produk yang dulunya laris bisa tiba-tiba tidak lagi diminati. Tren berubah, selera pelanggan bergeser, atau muncul pesaing baru dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik. Pendapatan perusahaan mulai menurun, sementara pengeluaran tetap berjalan seperti biasa. Ketika pemasukan terus merosot, perusahaan mulai merasa tertekan. Pada tahap awal, perusahaan mungkin mencoba bertahan. Mereka mengurangi biaya operasional, menunda proyek, atau memotong bonus. Namun jika penjualan tidak juga membaik, pilihan yang paling berat pun harus dipertimbangkan, merampingkan jumlah karyawan. Ini bukan keputusan yang ringan, tetapi bagi banyak perusahaan, langkah ini dianggap perlu agar bisnis tetap bisa berjalan. Sebagai contoh, industri retail sering mengalami kondisi seperti ini. Ketika orang mulai beralih belanja online, banyak toko fisik kehilangan pelanggan. Meskipun karyawan sudah bekerja keras, fakta bahwa pelanggan tidak datang membuat perusahaan tidak punya cukup uang untuk mempertahankan semuanya. Penurunan pendapatan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan pasar. Ketika angka penjualan turun, perusahaan merasa seperti kehilangan napas. Semakin lama kondisi ini dibiarkan, semakin besar risiko perusahaan untuk gulung tikar sepenuhnya. Dan sebelum itu terjadi, PHK sering menjadi jalan yang terpaksa diambil. Melalui bab ini, kita memahami bahwa PHK massal bukan sekadar mengurangi beban, tetapi lebih kepada menyelamatkan bisnis dari kehancuran total. Bagi karyawan, tentu ini menyakitkan. Namun di balik keputusan itu, ada perjuangan besar yang tidak selalu terlihat. Perjuangan untuk tetap bertahan dalam dunia usaha yang keras dan penuh ketidakpastian. Dalam dunia usaha, persaingan adalah hal yang tak bisa dihindari. Setiap perusahaan bersaing untuk merebut hati pelanggan, menawarkan produk terbaik, dan menjaga posisi mereka di pasar. Namun tidak semua mampu bertahan. Ketika persaingan semakin ketat dan perusahaan mulai tertinggal, dampaknya bisa sangat besar, termasuk munculnya keputusan pahit seperti PHK massal. Bayangkan sebuah warung makan yang dulunya ramai pembeli.
Suasananya hangat, makanan enak, pelanggan setia. Namun suatu hari, berdiri restoran baru di sebelahnya. Tempatnya lebih modern, menunya lebih kreatif, harganya pun bersaing. Pelan-pelan, pembeli mulai berpindah. Warung lama mulai sepi, pendapatan menurun, meskipun kualitas tetap sama. Bukan karena salah, tetapi karena ada yang lebih menarik pelanggan. Hal seperti ini juga terjadi dalam perusahaan besar. Munculnya pesaing yang lebih inovatif, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bisa membuat perusahaan kehilangan pasar. Mereka bisa kalah cepat dalam teknologi, kalah murah dalam harga, atau kalah menarik dalam promosi. Ketika pelanggan berpaling, penjualan turun, dan bisnis mulai goyah. Pada kondisi seperti itu, perusahaan sering mencoba berbagai cara untuk bangkit. Mereka melakukan promosi besar-besaran, memperbarui produk, bahkan bekerja lembur untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi kenyataannya tidak semua berhasil. Jika persaingan terlalu berat dan kerugian terus terjadi, Viborshans mulai mencari cara untuk bertahan, salah satunya dengan mengurangi biaya operasional, yang sayangnya sering melibatkan pengurangan karyawan. Persaingan yang ketat juga bisa datang dari perubahan zaman. Misalnya, toko fisik yang kalah oleh toko online, perusahaan tradisional yang kalah dari startup teknologi, atau produk lokal yang kalah oleh barang impor yang lebih murah. Semua itu menciptakan tekanan besar bagi perusahaan yang tidak cepat beradaptasi. Ketika perusahaan tidak mampu mengikuti langkah pesaing, situasi menjadi sulit. Tidak ada perusahaan yang ingin melepas karyawannya begitu saja. Namun, jika tidak mengambil tindakan, perusahaannya bisa runtuh sepenuhnya. Di titik inilah PHK massal muncul sebagai keputusan yang pahit, tetapi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Bab ini mengingatkan kita bahwa kegagalan perusahaan bukan selalu karena lemahnya usaha. Kadang, persaingan di dunia bisnis memang sangat keras, tanpa ampun. Yang berjalan lambat bisa tertinggal, yang tidak berinovasi bisa tergilas. Dan sayangnya, para karyawan sering menjadi korban pertama dari pertarungan yang tak terlihat di balik layar. Di zaman sekarang, teknologi berkembang begitu cepat. Apa yang dulu dikerjakan manusia, kini banyak yang bisa dilakukan oleh mesin atau komputer. Perubahan ini memang membawa kemudahan dan efisiensi bagi perusahaan, tetapi di sisi lain juga bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Inilah salah satu alasan yang sering menjadi penyebab terjadinya PHK massal. Bayangkan sebuah pabrik yang dulunya membutuhkan puluhan orang untuk mengemas barang. Setiap pekerja berdiri di jalur produksi, bekerja berjam-jam untuk menyelesaikan pesanan. Namun suatu hari, perusahaan membeli mesin otomatis yang bisa bekerja lebih cepat, tanpa lelah, dan tanpa istirahat. Mesin itu tidak butuh gaji, tidak cuti, dan tidak mengeluh. Perlahan, peran manusia mulai tergantikan, bukan hanya di pabrik. Di dunia perbankan, teller bank digantikan oleh mesin ATM dan aplikasi mobile banking. Di restoran, kasir digantikan oleh mesin pemesanan digital. Di supermarket, petugas kasir digantikan oleh mesin self-checkout. Teknologi memberikan kenyamanan bagi pelanggan, tapi sekaligus mengurangi peluang kerja bagi karyawan. Perusahaan biasanya menggunakan teknologi untuk menghemat biaya, meningkatkan kecepatan kerja, dan mengurangi risiko kesalahan. Ini masuk akal dari sisi bisnis. Namun dampaknya bagi karyawan sangat besar. Posisi yang dulu dianggap penting, tiba-tiba tidak dibutuhkan lagi. Ada yang mencoba dipindahkan ke bagian lain, tapi tak semua mendapat kesempatan. Perubahan teknologi ini sering terjadi perlahan, sehingga tidak terasa pada awalnya. Tapi suatu hari, perusahaan menyadari mereka bisa menjalankan bisnis dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Dan ketika keputusan efisiensi dibuat, PHK menjadi langkah yang dipilih. Namun, bukan teknologi yang sepenuhnya disalahkan. Dunia memang terus berubah. Yang perlu kita sadari adalah pentingnya berkembang dan belajar hal baru. Karena teknologi tak bisa dihentikan, satu-satunya cara bertahan adalah ikut bergerak, bukan diam di tempat. Bab ini mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu terasa nyaman. Terkadang, kemajuan pun bisa mengorbankan mereka yang tidak siap beradaptasi. Maka, ketika dunia kerja terus berubah, kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri menjadi kunci agar kita tidak tertinggal. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan tidak hanya memikirkan penjualan. Ada banyak biaya yang harus mereka tanggung setiap bulan, seperti gaji karyawan, sewa gedung, pembayaran listrik, bahan baku, transportasi, hingga perawatan mesin. Semua itu masuk dalam yang disebut biaya operasional. Ketika biaya ini terus naik sementara pemasukan tidak ikut meningkat, kondisi perusahaan bisa menjadi berat.
Bayangkan perusahaan seperti seseorang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi pengeluarannya tiba-tiba melonjak. Tagihan listrik naik, biaya makan naik, transportasi naik. Jika tidak ada pemasukan tambahan, keuangan pasti akan goyah. Hal yang sama terjadi pada perusahaan. Ya, mereka bisa saja tetap menjual produk, tetapi keuntungan semakin tipis atau bahkan hilang karena biaya operasional yang melejit. Misalnya, harga bahan baku tiba-tiba naik karena krisis global. Pabrik tetap harus membeli bahan tersebut agar produksi jalan, tapi mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak. Atau biaya energi naik drastis, sementara mesin-mesin harus terus menyala. Situasi seperti ini membuat perusahaan berada dalam tekanan besar. Mereka harus mencari cara untuk bertahan, termasuk mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin. Pada tahap ini, perusahaan biasanya mulai memangkas biaya dari berbagai sisi, mengurangi lembur, menunda proyek, hingga memotong fasilitas. Tapi jika semua usaha itu masih belum cukup, pilihan berikutnya pun muncul, mengurangi jumlah karyawan. Inilah saat yang paling sulit, karena menyangkut kehidupan banyak orang. PHK massal bukan pilihan yang diambil dengan ringan. Bagi banyak perusahaan, ini adalah langkah terakhir setelah semua opsi lain dicoba. Mereka berharap, dengan mengurangi beban gaji, perusahaan masih bisa berjalan dan tidak tutup sepenuhnya. Penting untuk dipahami, tingginya biaya operasional bukan hanya soal manajemen yang buruk. Kadang, ini murni akibat perubahan kondisi ekonomi yang tidak bisa dihindari. Harga minyak dunia naik, nilai mata uang melemah, inflasi melambung, semua itu bisa memengaruhi operasional tanpa diduga. Bab ini mengajarkan kita bahwa dunia usaha tidak hanya soal untung dan rugi di atas kertas. Ada tekanan dari berbagai arah yang sering tidak terlihat oleh mata publik. Ketika biaya makin berat dan jalan semakin sempit, perusahaan terpaksa membuat pilihan yang paling tidak diinginkan. Melepaskan sebagian orang yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dalam perjalanan bisnis, tidak semua langkah perusahaan akan berjalan sesuai rencana. Ada saatnya perusahaan harus mengubah arah, mengganti strategi, bahkan merombak struktur organisasi secara keseluruhan. Proses ini dikenal dengan istilah restrukturisasi. Meski bertujuan untuk menyelamatkan atau memperkuat perusahaan, perubahan besar seperti ini sering membawa dampak serius, termasuk PHK massal. Restrukturisasi bisa terjadi karena banyak alasan. Misalnya, perusahaan merasa model bisnis lama tidak lagi efektif. Mereka ingin fokus pada produk yang lebih menguntungkan dan meninggalkan produk yang tidak laku. Atau perusahaan ingin mengejar pasar digital dan meninggalkan metode konvensional. Dalam proses itu, beberapa divisi dianggap tidak lagi sesuai arah baru, dan posisi-posisi tertentu menjadi tidak dibutuhkan. Bayangkan sebuah perusahaan media cetak yang dulu hidup dari penjualan koran. Tapi kini, orang lebih memilih membaca berita lewat ponsel. Untuk bertahan, perusahaan tersebut mengubah strategi menjadi media digital. Proses perubahan ini mungkin membuat beberapa bagian redaksi dan percetakan perlahan menghilang, sementara bagian digital dan teknologi diperkuat. Hasilnya, sebagian karyawan lama yang tidak sesuai kebutuhan baru terpaksa dilepaskan. Ada pula kasus perusahaan besar yang bergabung dengan perusahaan lain, merger, atau diambil alih, akuisisi. Ketika dua perusahaan bersatu, banyak posisi menjadi ganda. Misalnya 2 manajer keuangan, 2 bagian pemasaran, dan seterusnya. Untuk efisiensi, perusahaan akan menggabungkan tim dan mengurangi posisi yang dianggap terlalu banyak. Yang perlu dipahami, restrukturisasi bukan berarti perusahaan sedang hancur. Justru sebaliknya, mereka sedang berusaha beradaptasi dan membangun ulang agar lebih kuat. Namun dalam proses membangun itu, mereka harus mengambil keputusan berat terhadap karyawan yang selama ini setia. Bagi karyawan, berita restrukturisasi sering terasa mengejutkan. Ada rasa takut, cemas, dan tidak mengerti. Tapi dari sisi perusahaan, langkah ini dianggap perlu demi masa depan. Karena jika tidak berubah, mereka bisa tertinggal, kalah saing, dan pada akhirnya tutup total, yang tentu jauh lebih buruk. Bab ini mengajarkan kita bahwa perubahan arah perusahaan tidak selalu karena kegagalan, tetapi kadang karena mereka ingin bertahan di dunia yang terus berubah. Sayangnya, dalam proses beradaptasi itu, tidak semua orang bisa ikut serta. Ada yang bertahan, ada yang harus pergi, dan itulah kenyataan pahit dari dunia kerja. Tidak semua PHK massal terjadi karena faktor eksternal. Kadang, penyebabnya justru datang dari dalam, dari keputusan manajemen yang kurang tepat atau perencanaan yang gagal. Perusahaan, sekuat apapun, tetap dijalankan oleh manusia, dan manusia bisa membuat kesalahan. Sayangnya, kesalahan itu bisa berdampak besar pada banyak orang. Misalnya,
Manajemen memutuskan untuk memperluas bisnis terlalu cepat. Mereka membuka banyak cabang baru, membeli peralatan mahal, atau menambah staf dengan harapan pertumbuhan akan terus meningkat. Tapi kenyataannya, permintaan pasar tidak sesuai harapan. Biaya membengkak, pendapatan tidak cukup menutupi. Selain faktor internal dan ekonomi, PHK massal juga bisa terjadi karena aturan hukum atau regulasi pemerintah. Perusahaan tidak bisa beroperasi sesuka hati. Mereka harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kadangnya peraturan baru atau perubahan hukum membuat perusahaan harus menyesuaikan diri, dan sayangnya, penyesuaian itu bisa berdampak pada karyawan. Misalnya, pemerintah menerapkan aturan baru tentang lingkungan atau standar keamanan kerja. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan tersebut. Mungkin membeli peralatan baru, memperbarui fasilitas, atau mengubah proses produksi. Jika biaya ini terlalu tinggi, perusahaan bisa kesulitan mempertahankan semua karyawan. PHK massal menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan biaya dan kelangsungan usaha. Contoh lain adalah regulasi industri tertentu yang membatasi jenis usaha atau jumlah tenaga kerja. Misalnya, sektor perbankan, pertambangan, atau transportasi memiliki standar ketat yang harus dipenuhi. Jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru, mereka harus mengurangi jumlah staf untuk tetap patuh hukum. Kadang, perusahaan juga terdorong melakukan PHK karena pajak atau biaya administrasi baru yang membengkapi regulasi pemerintah. Semua ini menambah beban keuangan yang harus ditanggung. Meskipun tujuan regulasi biasanya untuk melindungi masyarakat atau lingkungan, efek sampingnya bisa berupa pengurangan karyawan. Bab ini menunjukkan bahwa PHK massal tidak selalu sepenuhnya kesalahan perusahaan. Ada faktor eksternal yang memaksa mereka bertindak. Perusahaan harus menyeimbangkan antara mematuhi hukum, menjaga bisnis tetap berjalan, dan berusaha seminimal mungkin menyakiti karyawan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, langkah yang paling realistis untuk bertahan tetap harus melalui PHK. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa PHK massal sering muncul bukan hanya karena masalah internal atau ekonomi, tapi juga karena tekanan regulasi yang tidak bisa dihindari. Dunia bisnis memang rumit, dan setiap keputusan selalu memiliki konsekuensi. PHK massal sering menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan. Sebelum sampai pada titik ini, biasanya perusahaan sudah mencoba berbagai cara untuk bertahan. Mereka berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan karyawan dan menjaga bisnis tetap berjalan. Namun, ketika semua opsi lain gagal, PHK menjadi keputusan pahit yang tak bisa dihindari. Bayangkan perusahaan seperti perahu yang diterjang badai. Perusahaan sudah mengurangi pengeluaran, menunda proyek, memangkas bonus, atau mengurangi jam kerja. Tapi badai ekonomi, persaingan, atau biaya operasional yang tinggi tetap menghantam. Agar perahu tidak tenggelam, perusahaan harus melepaskan sebagian muatan. Dalam hal ini, sebagian karyawan. Upaya terakhir ini bukan tanda perusahaan malas atau tidak peduli dengan karyawannya. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa mereka berusaha keras untuk menyelamatkan sebagian besar orang yang tersisa dan menjaga agar bisnis tetap berjalan. Dengan PHK massal, perusahaan berharap dapat mengurangi tekanan finansial, menata ulang struktur, dan membangun kembali dengan cara yang lebih efisien. Bagi karyawan, tentu ini momen yang sulit. Rasa sedih, kecewa, dan cemas sangat wajar. Tapi bagi perusahaan, ini adalah bentuk realitas bisnis yang tidak selalu mudah. Dunia usaha penuh risiko, dan kadang keputusan yang menyakitkan harus diambil agar organisasi tetap bertahan. Bab ini mengingatkan kita bahwa PHK massal bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari siklus bisnis. Perusahaan berusaha selamat, dan karyawan pun diberi kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Yang penting adalah belajar dari pengalaman ini, bagi perusahaan, agar lebih tangguh dan adaptif. Bagi karyawan, agar lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan di dunia kerja. Di akhir perjalanan ini, kita memahami bahwa PHK massal bukan sekadar angka atau berita buruk di media, yang adalah refleksi kompleks dari berbagai faktor, ekonomi, strategi, teknologi, regulasi, hingga keputusan manusia. Memahami alasan di baliknya membantu kita melihat fenomena ini dengan lebih jernih, empatik, dan realistis. Kesalahan manajemen bisa juga berupa investasi yang gagal, atau keputusan strategis yang salah arah. Contohnya, perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan produk baru yang ternyata tidak diterima pasar. Modal habis, stok menumpuk, dan kas perusahaan menipis. Ketika situasi ini terjadi, karyawan pun ikut terdampak. Yang lebih sulit, kesalahan manajemen kadang sulit terlihat dari luar.
Karyawan mungkin merasa bekerja dengan baik, memenuhi target, tapi tetap terkena PHK karena keputusan strategis yang diambil jauh di atas kepala mereka. Inilah salah satu alasan mengapa PHK sering terasa tidak adil bagi mereka yang terdampak. Bab ini mengingatkan kita bahwa dunia kerja bukan hanya soal usaha individu. Keputusan besar di tingkat manajemen bisa menentukan nasib banyak orang. Karyawan yang kompeten sekalipun bisa terdampak oleh kesalahan yang sebenarnya di luar kendali mereka. Meski pahit, pengalaman seperti ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Perusahaan belajar untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dan karyawan belajar pentingnya kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam dunia kerja. PHK massal dalam konteks ini bukan sekadar angka atau statistik, tapi akibat dari kesalahan manusia yang memengaruhi kehidupan banyak orang.